Hijab merupakan salah satu yang memegang peranan penting jika kita sedang bertemu dengan orang lain, khususnya untuk perempuan. Kesan awal ini akan menentukan komunikasi selanjutnya. Apabila busana yang Anda pakai terlihat rapi dan sopan, maka Anda bisa melanjutkan komunikasi tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial dalam penyebaran tren hijab terbaru saat ini memiliki peran penting, baik itu busana Islam atau hanya hijab saja. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan DNA hijab untuk menjadi sampel pada penelitian ini. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman sekarang bisa merubah pola hidup masyarakat, yang mana masyarakat pada saat ini lebih banyak aktif dalam media sosial. Hal ini membuat DNA hijab menjadi tren terbaru saat ini dan memanfaatkan media sosial sebagai media pemasaran produk. Perkembangan tren busana Islami dan hijab yang memiliki berbagai macam model berpengaruh besar terhadap DNA hijab, yang mana sekarang ini DNA hijab mengikuti tren yang banyak digunakan oleh orang-orang pada saat ini. Produk DNA hijab memiliki keunggulan dari sisi manfaat, yaitu yang pertama, kualitas yang sangat terjamin. Yang kedua, bahan hijab yang premium. Yang ketiga, jahitan yang rapi. Dan yang keempat, packaging yang menarik. Output yang diharapkan dari pembuatan proposal ini adalah DNA hijab dapat terus berkembang dan terus berinovasi seiring perkembangan tren saat ini dan dapat bersaing dengan pebisnis yang lainnya dengan memanfaatkan website, infografis, aplikasi, dan lain sebagainya. Infografis sendiri merupakan suatu bentuk konten yang menarik bagi sebagian audiens, serta memberikan informasi mengenai konten yang mudah dipahami dengan cepat oleh audiens, yang mana terdapat dua jenis infografis menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kemeninfo, yaitu infografis statis dan infografis dinamis. Dalam pembuatan infografis, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan infografis. Yang kedua, informasi yang disajikan berdasarkan pada sumber yang terpercaya, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memiliki struktur visual atau layout yang baik.
Selanjutnya ada digital marketing. Digital marketing adalah sebuah teknik untuk pemasaran produk atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan media digital seperti sosial media, website, iklan, dan lain sebagainya. Yang mana tujuan digital marketing adalah menjangkau pasar dan terhubung dengan konsumen secara lebih luas menggunakan media internet menurut Rahmadi 2020. Adapun digital marketing memiliki keuntungan dan kekurangan. Sebagai berikut, yang pertama keuntungan, efisiensi biaya, interaktivitas, mudah diukur. Dan yang kedua kekurangan, koneksi internet lambat, adanya hak cipta, sistem pembayaran tunai tidak menjamin 100% pembelian produk. Adapun jenis digital marketing dan manfaat yang diterapkan oleh DNA Hijab ini yaitu jenis digital marketingnya yaitu ada website. Website merupakan salah satu media promosi digital yang sangat umum ya dijumpai. Hampir seluruh produk atau jasa memiliki website sebagai sarana promosi di era digital seperti sekarang ini. Yang kedua ada sosial media. Tidak dapat dipungkiri ya bahwa media sosial juga saat ini menjadi media yang banyak digunakan untuk melakukan pemasaran atau promosi secara digital ya. Di mana sosial media sudah banyak digunakan oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas. Yang ketiga ada iklan. Media promosi iklan juga merupakan media yang cukup banyak gitu ya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mana dengan menggunakan promosi atau pemasaran melalui iklan akan membuat konsumen yang melihat merasa tertarik dan ingin membeli. Terus adapun manfaat digital marketing, menghubungkan penjualan dengan konsumen melalui internet. Yang kedua, menghasilkan penjualan yang tinggi. Yang ketiga, menghemat pengeluaran. Adapun metode pelaksanaan. Yang pertama, mempersiapkan bahan produk untuk diproduksikan. Yang kedua, mempersiapkan desain dan warna yang ingin digunakan. Yang ketiga, membuat produk sesuai desain dan warna yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, produk jadi dan dicek kembali untuk memastikan produk sudah sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, persiapkan produk untuk diambil gambar. Yang keenam, membuat infografis dengan semenarik mungkin. Dan yang terakhir, produk siap dipasarkan atau dipromosikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya kegiatan DNA Hijab. Yang pertama, ada jenis pengeluaran mengenai sewa dan jasa. Di antaranya ada sewa atau jasa software, jasa animasi, jasa pembuatan produk pihak ketiga, dan lain-lain yang tidak lebih dari 30% dari dana yang diusulkan, dengan biaya Rp1.900.000. Yang kedua, ada bahan habis pakai berupa kuota, internet, alat tulis kantor, dan kertas, dengan biaya Rp580.000. Yang ketiga ada transportasi lokal senilai Rp350.000. Dan yang keempat ada jenis pengeluaran lain-lain seperti biaya bayar akses publikasi dan lain-lain senilai Rp350.000. Dengan total jumlah jenis biaya pengeluaran senilai Rp3.180.000. Jadwal kegiatan dari DNA Hijab. Yang pertama, DNA Hijab melakukan survei. Survei ini dilakukan pada bulan ke-1 di mana pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang kedua ada analisis yang dilakukan pada bulan ke-1 minggu ketiga. Yang ketiga ada desain yang dilakukan pada bulan ke-1 minggu keempat. Yang keempat ada penjahitan yang dilakukan pada bulan kedua dengan 1 bulan penuh yaitu pada minggu ke-1 hingga minggu keempat. Yang kelima ada pengujian yang dilaksanakan pada bulan ketiga yaitu pada minggu ke-1 hingga minggu keempat. Yang keenam ada kesimpulan di mana kesimpulan ini dibuat pada bulan keempat yaitu pada minggu ke-1 hingga minggu ketiga. Format justifikasi anggaran kegiatan DNA Hijab. Yang pertama ada jenis pengeluaran berdasarkan perlengkapan yang diperlukan. Yang pertama ada software di mana volumenya yaitu 1 dengan harga satuan Rp100.000.
dan nilainya Rp100.000. Yang kedua ada kain, memiliki volume 2 dengan harga satuan Rp900.000 dengan nilai Rp1.800.000, sehingga jika dijumlahkan yaitu senilai Rp1.900.000. Lalu yang kedua ada bahan habis pakai yang terdiri dari ATK, volumenya 1 dengan harga satuan Rp150.000 dengan nilai Rp150.000. Lalu ada biaya pemakaian pulsa atau paket data dengan volume 5 dengan harga satuan Rp50.000 dengan nilai Rp250.000. Selanjutnya ada kertas A4 dengan volume satuan 1 dengan harga satuan Rp40.000 dan nilai Rp40.000. Selanjutnya ada kardus dengan volume 1, harga satuannya Rp60.000 dan nilainya Rp60.000. Selanjutnya ada amplop coklat dengan volume 1 dengan harga satuan Rp30.000 dan senilai Rp30.000. Selanjutnya ada tali rami dengan volume 1, harga satuannya senilai Rp50.000 dengan nilai Rp50.000. Jenis pengeluaran bahan habis pakai jika ditotalkan yaitu sejumlah Rp580.000. Lalu yang ketiga ada jenis pengeluaran perjalanan. Yang pertama ada transportasi lokal, di mana untuk keperluan pembelian bahan dengan volume 1, harga satuan Rp300.000 dan nilai Rp300.000. Selanjutnya yang ada survei alat dan bahan dengan volume 1, harga satuan Rp50.000 dengan nilai Rp50.000. Jenis pengeluaran perjalanan ini jika disubtotalkan senilai Rp350.000. Selanjutnya yang keempat ada jenis pengeluaran lain-lain yang terdiri dari biaya jasa jahit hijab dengan volume 20 dengan harga satuan Rp10.000 dengan senilai Rp200.000. Lalu ada dokumentasi dengan volume 1, harga satuannya Rp100.000 dengan nilai Rp100.000. Yang terakhir ada pembuatan laporan dengan volume 1, harga satuannya Rp50.000 senilai Rp50.000. Jenis pengeluaran lain-lain ini jika disubtotalkan senilai Rp350.000. Nah, jadi total dari jenis pengeluaran perlengkapan yang diperlukan ditambah bahan habis pakai, ditambah perjalanan, ditambah lain-lain yaitu senilai Rp3.180.000. Baik, selanjutnya di sini ada susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Yang pertama ada Deni Safitri dengan NIM 1909964, program studi S1 bidang ilmu kewirausahaan, alokasi waktu 48 jam per minggu, uraian tugas mendesain dan memantau proses penjahitan. Yang kedua, Ita Nuratifa dengan NIM 1901708, program studi S1 bidang ilmu kewirausahaan, alokasi waktu 48 jam per minggu, uraian tugas membuat kesimpulan. Selanjutnya ada Nabila Saliha dengan NIM 1902744, program studi S1 bidang ilmu kewirausahaan, alokasi waktu 48 jam per minggu, uraian tugas melakukan pengujian. Selanjutnya ada Sinta Amelia Putri dengan NIM 1901739, program studi S1 bidang ilmu kewirausahaan dengan alokasi waktu 48 jam per minggu, uraian tugas melakukan analisis. Selanjutnya ada Fauzan Fikri dengan NIM 1901771, program studi S1 bidang ilmu kewirausahaan dengan alokasi waktu 48 jam per minggu, memiliki tugas yaitu melakukan survei. Selanjutnya di sini ada surat pernyataan ketua pelaksana yang menyatakan bahwa usulan PKM Karsa Cipta dengan judul Peran Digitalisasi Infografis DNA Hijab dalam Pemasaran Produk yang diusulkan untuk tahun anggaran 2021
bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hijab adalah salah satu peranan penting terhadap first impression kepada orang lain, khususnya untuk perempuan. Kesan pertama akan menentukan komunikasi. Maka dari itu, DNA hijab mempresentasikan produk dengan sebaik mungkin untuk memberikan kesan yang baik terhadap pengguna hijab. Output dari DNA hijab ini adalah pemasaran melalui website yang mana menggunakan input pemasaran, menggunakan infografis untuk menarik perhatian konsumen. Anggaran kegiatan ini ditotalkan sebesar 3.180.000 dengan pembagian tugas yang terorganisir. Dengan adanya PKMKC diharapkan DNA hijab ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.